Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nadia Anissa dengan NIM 210539090. Baiklah, adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Ekonomi Islam dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Zul Afdal SPD MPD. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai keterkaitan materi dalam ekonomi Islam dengan kasus yang sudah dilakukan atau sudah dijalankan, yang mana judul kasusnya itu mengenai analisis ekonomi Islam terhadap jasa tukang parkir. Baiklah, untuk pertama-tama marilah kita membahas mengenai materi yang ada di dalam kasus tersebut. Yang pertama itu ada pengertian tukang parkir. Tukang parkir adalah orang yang membantu mengatur dan menjaga kendaraan yang keluar masuk pada suatu tempat tertentu. Nah, tanpa kita sadari bahwa tukang parkir memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya, kita ke tempat umum seperti di pasar. Pasti kita akan memerlukan jasa seorang tukang parkir untuk menjaga kendaraan kita pada suatu tempat. Dikarenakan, jikalau kita tidak memarkirkan kendaraan pada saat di pasar, kita akan mengalami kesusahan dalam berbelanja jika sambil mengendarai kendaraan. Oleh sebab itu, kita memerlukan penjagaan seorang tukang parkir agar kendaraan yang kita tinggalkan aman di saat kita lagi sedang berbelanja di pasar. Dari kasus ini, kita juga akan mencari tahu bagaimana hukum Islam memandang parkir bayar di tempat umum seperti di pasar. Karena kita ketahui, kalau lahan yang terdapat di tempat umum itu lahan milik dan dapat digunakan oleh siapa saja tanpa ada bayaran apapun. Dan lahan tersebut adalah milik umum karena dia berada di tempat umum seperti pasar raya. Nah, akan tetapi yang dapat kita lihat di kehidupan kita, seperti contohnya di pasar raya, kita memberikan bayaran kepada tukang parkir di sana. Jikalau kita memarkirkan kendaraan kita di sana atau tempat parkir di pasar raya. Nah, apakah seperti itu menurut hukum Islam dibolehkan? Parkir di tempat umum itu pada asalnya gratis dan tidak boleh dipungut biaya karena lahan yang terdapat itu merupakan lahan milik umum dan tidak diketahui siapa pemiliknya. Sehingga jikalau ada yang meminta bayaran tertentu, itu dibolehkan dengan ketentuan harus ada akad. Akad yang dipakai parkir tempat umum ini adalah akad ijarah. Nah, pengertian dari akad ijarah ini adalah akad ijarah adalah akad sewa-menyewa atau dalam pengertian luas, ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa ataupun imbalan jasa. Karena akad yang dipakai antara penjaga parkir dan pengguna parkir ini adalah akad ijarah, maka penjaga kendaraan atau tukang parkir ini berposisi sebagai pemegang amanah atau al-amin. Cara agar bisa tersapainya suatu akad ijarah ini adalah tukang parkir menawarkan diri untuk memberikan layanan jasa kepada pemilik kendaraan untuk menjaga kendaraan tersebut. Nah, sehingga dengan cara seperti ini, maka sama-sama memahami, pemilik kendaraan paham dan tukang parkir juga menyampaikan informasi kalau ia akan menjaga kendaraan tersebut. Dan tugas al-amin tersebut, dan al-amin ini adalah penjaga parkir, adalah menjalankan amanah sesuai SOP atau ketentuan yang berlaku. Karena itu, apabila terjadi resiko, misalnya ada barang hilang atau kendaraan hilang, siapakah yang akan menanggung resiko? Yang pertama, jika resiko ini terjadi di luar keteraturan tukang parkir, dalam arti dia telah menjaga sesuai SOP atau telah menjaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka tukang parkir tidak menanggung resiko tersebut. Nah, sebaliknya, jika resiko ini terjadi karena keteraturan tukang parkir itu sendiri, maka dia wajib mengganti semua risiko-risiko yang terjadi atas pengguna parkir.
Perlu diperhatikan juga, jika pemilik kendaraan itu tidak turun dari mobil atau motornya atau tidak turun dari kendaraannya, maka jasa tukang parkir tidak diperlukan untuk menjaga kendaraan tersebut. Karena pemilik kendaraan tidak membutuhkan penjagaan kendaraan miliknya. Oleh karena itu, tukang parkir tidak boleh meminta bayaran untuk parkir. Karena tukang parkir di tempat umum itu pada dasarnya menerima bayaran atas layanan jasa penjagaan kendaraan yang diberikan, bukan menerima bayaran atas sewa lahan. Lebih ditegaskan lagi di sini, kalau tukang parkir di tempat umum itu pada dasarnya menerima bayaran atas jasa yang dia berikan, yaitu dengan bentuk menjaga kendaraan, bukan menerima bayaran atas menyewakan lahan kepada pengguna parkir. Nah, dengan begitu dari hasil lapangan, yaitu tukang parkir di pasaraya, dapatlah kesimpulan yang dapat ditarik. Yang pertama itu ada, untuk lahan parkir yang dijaga oleh tukang parkir tersebut, itu bukanlah miliknya sendiri, namun itu ada kepemilikan dari orang lain. Dan yang memiliki lahan ini yang menjadi ketua dari lahan parkir di sana. Nah, akan tetapi, walaupun lahan parkir itu bukan milik tukang parkir tersebut, namun tukang parkir tersebut telah meminta izin kepada pemilik lahan untuk dapat menggunakan lahan tersebut sebagai lahan parkir untuk dijaganya. Yang kedua, untuk pemberian gaji tukang parkir yang ada di pasaraya itu tidak ada penanggung jawab pastinya, karena gaji tukang parkir di sana itu tergantung kepada konsumen, yaitu kepada berapa banyak kendaraan yang diparkir. Yang ketiga, hasil bayaran yang diperoleh oleh tukang parkir dari pengguna parkir itu ada besarnya ketentuan yang akan disetorkan kepada ketuanya atau pemilik lahan. Nah, sisa dari uang setoran kepada pemilik lahan itulah nantinya yang akan menjadi pendapatan yang diterima oleh bapak tersebut. Untuk tarif parkir di Pasaraya Padang ini menggunakan tarif sebesar 2.000 per kendaraan yang diparkir, dan uang parkir tersebut diminta setelah pemilik kendaraan telah pulang atau telah selesai memarkirkan kendaraannya tersebut dan mau pergi ke tempatnya masing-masing. Dapat ditarik juga sebuah kesimpulan bahwa tukang parkir di tempat umum itu wajar mendapat bayaran karena ada jasa berupa pelayanan dari tukang parkir dalam menjaga motor atau kendaraan pelanggannya. Tentu hal ini menjadi tanggung jawab yang sangat besar bagi si tukang parkir. Nah, karena hal itulah tukang parkir meminta bayaran. Dan bayaran yang diberikan pelanggan tadi tentunya atas kemauan pelanggan yang memberikan uang parkir karena motor mereka tersebut telah dijaga oleh si tukang parkir. Artinya di sini adalah tukang parkir dan pelanggan itu sama-sama mau, yaitu tukang parkir mau memberikan layanan jasanya dan pelanggan juga mau memberi bayaran atas layanan jasa yang telah diberikan oleh tukang parkir tersebut. Maka dengan hal tersebut di dalam Islam, maka diperbolehkan untuk melakukan parkir bayar di tempat umum. Nah, dari kasus tukang parkir ini, kita juga bisa melihat di dalamnya bahwa ada prinsip-prinsip ekonomi Islam di dalam pelaksanaan antara pengguna parkir dan penjaga parkir. Yang pertama itu ada prinsip kerja, yang kedua ada prinsip kompensasi, yang ketiga itu ada prinsip profesionalisme. Mari kita bahas satu-satu mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam yang ada ini. Yang pertama itu ada prinsip kerja atau resource utilization. Islam memerintahkan setiap manusia untuk bekerja sepanjang hidupnya. Islam juga membagi waktu menjadi dua. Yang pertama untuk beribadah, yang kedua itu untuk bekerja atau mencari rezeki. Nah, dalam arti sempit, kerja adalah pemanfaatan atas kepemilikan sumber daya manusia. Secara umum, kerja berarti pemanfaatan atas sumber-sumber daya yang tersedia, bukan hanya pemilikannya semata. Baik,
pada tukang parkir juga sudah bisa dilihat bagaimana terlaksananya prinsip kerja ini, karena tukang parkir tersebut sudah melakukan pemanfaatan sumber daya yang ada, yaitu pemanfaatan lahan untuk melakukan pekerjaan yang baik, dan pekerjaan membawa kemudahan bagi setiap orang yang memerlukan. Artinya, dengan dia memanfaatkan lahan tersebut sebagai parkir, itu sangat membawa keuntungan bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Prinsip yang kedua itu ada prinsip kompensasi atau compensation. Prinsip kompensasi ini adalah konsekuensi dari implementasi prinsip kerja. Setiap kerja berhak mendapatkan kompensasi atau imbalan. Islam mengajarkan bahwa setiap pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya berhak untuk mendapatkan imbalan. Sebaliknya, setiap bentuk perusakan sumber daya atau tindakan yang merugikan orang lain harus mendapat sanksi atau memberikan tebusan untuk penyuciannya. Nah, sebagaimana dalam Quran Surat At-Taubah ayat 105 ini mengandung bagaimana kompensasi ini diatur, yaitu dengan lafaz A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Nah, dalam surat ini juga kita dapat mengambil makna bahwa Allah telah memerintahkan kita untuk mengerjakan hal-hal yang membawa manfaat kepada kita dan bagi orang lain. Nah, setelah itu dan apa yang telah kita kerjakan itu, Allah menjanjikan kepada kita akan mengembalikan kepada kita atau akan memberikan imbalan kepada kita yang lebih baik lagi, insya Allah. Nah, dalam prinsip kompensasi ini juga bisa kita lihat pada tukang parkir, yaitu pada upah yang diterima oleh tukang parkir atas layanan jasa yang diberikan kepada pengguna parkir. Layanan jasa yang ia berikan itu adalah dengan cara menjaga kendaraan pemilik kendaraan tersebut. Dengan begitu, ia tentu berhak menerima bayaran dari pengguna parkir karena telah memberikan layanan jasa kepada pengguna parkir tersebut, sebagaimana telah disebutkan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 105 tadi, kalau setiap pekerjaan itu akan mendapatkan suatu imbalan, atau setiap layanan jasa yang diberikan akan diberikan suatu imbalan kepada pekerja tersebut atau yang melakukan pekerjaan tersebut. Nah, untuk prinsip yang terakhir itu ada prinsip profesionalisme atau professionalism. Profesionalisme artinya menyerahkan suatu urusan kepada ahlinya. Dengan kata lain, profesionalisme ini berarti menyerahkan pengelolaan sumber daya kepada ahlinya sehingga diperoleh output secara efisien. Profesionalisme ini hanya akan tercapai jika setiap individu mengerahkan seluruh kemampuannya dalam setiap kegiatan ekonomi. Pada akhirnya, profesionalisme ini akan melahirkan pembagian kerja sesuai dengan keahlian dan kemampuan ataupun spesialisasi. Prinsip profesionalisme ini juga kita bisa lihat dari tukang parkir, artinya bahwa sebenarnya tukang parkir ini juga memiliki soft skill tersendiri agar ia bisa memarkirkan kendaraan dengan baik dan benar dan tepat di lahan yang telah disediakan. Karena jikalau dia tidak memiliki soft skill ataupun tidak memiliki kemampuan atas memarkirkan kendaraan, itu bisa saja terjadi kerugian pada dirinya, seperti ketika memarkirkan kendaraan ada kendaraan yang lecet, ataupun ada kendaraan yang tergores, ataupun ada kendaraan yang rusak. Maka dari itu, belum tentu lahan yang ia dapatkan itu besar. Mana tahu lahan yang ia dapatkan itu kecil. Nah, itulah soft skill yang
ia punya agar dapat memanfaatkan lahan yang sekecil-kecilnya atau lahan yang besar itu dapat menampung semua kendaraan yang ada di sana dengan aman tentunya dan dengan tepat. Karena tidak semua orang bisa memarkirkan kendaraan dengan tepat di lahan parkir. Nah, maka dari itu diperlukanlah jasa dari tukang parkir tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa prinsip kerja bisa dilihat dari bagaimana tukang parkir bisa memanfaatkan lahan yang ada untuk hal yang bermanfaat. Kedua, prinsip kompensasi bisa dilihat bahwa tukang parkir mendapat imbalan atas layanan jasa yang diberikan. Ketiga, prinsip profesionalisme bisa dilihat bahwa tidak semua orang bisa memiliki kemampuan seperti tukang parkir ini. Pun salah dalam penyebutan makna, saya mohon maaf. Saya juga sama-sama belajar. Sekian dari saya. Mohon maaf atas kesalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.